Jemaat GKJ Kutoarjo, Salam. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan di pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita tabiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pemurah, kami datang kepadamu memohon berkat, agar setiap kami yang saat ini beribadah kepadamu, boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda Tuhan. Mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 21 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah,
Hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin sudah gelap. Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sebab laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana iman membantu kita menjalani kehidupan ini dalam ragam persoalan dan masalahnya? Jika iman adalah sikap percaya, maka bagaimana hal itu diwujudkan dalam tindakan? Iman merupakan karunia Allah yang dikerjakan dalam hati seseorang atas tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus memandu dan menghidupkan kemampuan seseorang untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidup yang benar. Masalah dan kesulitan hidup dapat terjadi karena 2 faktor, yakni penguasaan diri atas segala keinginan dan kesempatan jatuh dalam godaan. Saudara-saudara, ketika seseorang mengalami masalah sebagai akibat tindakan sengaja yang dilakukannya, maka wajar jika menanggung ganjarannya. Sebaliknya, jika karena tindakan baik, membela yang benar, menegakkan keadilan, dan menjadi saksi kebenaran, maka ia akan mengalami pertumbuhan. Jadi iman seseorang dapat mengalami pasang, tetapi juga surut dalam kehidupan. Masalah yang dihadapi menjadi ujian ketahanan sikap percaya kita pada kuasa Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita dapat belajar 3 pokok penting tentang mengelola sikap percaya dalam hidup beriman sekalipun di tengah badai persoalan. Yang pertama, mengandalkan diri sendiri menuai badai, menuai kesulitan. Iman kita dapat gugur ketika mengandalkan diri sendiri dan membiarkan keinginan kita tanpa kita kendalikan. Ketika suara Tuhan Allah didengar dan perintahnya kita lakukan, maka kemurahan dan berkat-Nya diberikan kepada kita dan kita bisa merasakannya. Ketika keinginan dan hawa nafsu dalam diri kita menguasai, bahkan kita memakai kesempatan, mungkin juga kekuasaan kita untuk melegitimasi tindakan yang keliru, maka menjadi penanda akan terjadinya badai baru dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sebagai orang beriman, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, beriman karena mukjizat. Dalam bacaan kita, Injil Yohanes, di sana dikisahkan bagaimana Yesus memakai momen kebaikan hati anak kecil yang mau berbagi. Ini menjadi alat atau jalaran berkat bagi ribuan orang. Yesus menambahkan kuasa dan berkat-Nya atas makanan dan kemudian terjadilah mukjizat. Karya kasih dan mukjizat Yesus terjadi ketika orang yang mengikutinya juga memahami serta mau terlibat dalam penyelenggaraan kasih Allah. Mukjizat Yesus terjadi dalam 2 hal. Pertama, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dan kedua, semua orang rela mendengarkan perintahnya. Inspirasi iman anak kecil akan Yesus yang menggerakkannya untuk berbagi saat terjadi kelangkaan pangan menyadarkan kita bahwa mukjizat Yesus terjadi ketika saudara dan saya rela terlibat dalam karya Allah. Akan terjadi banyak mukjizat dalam kehidupan ketika kita merelakan apa yang Tuhan beri kepada kita untuk menjadi berkat yang lebih banyak. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 memberikan penegasan penting bagaimana Allah yang penuh kasih dan berkuasa dalam diri Yesus secara nyata hadir dan memberikan pertolongan kepada umat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan mereka. Mukjizat Tuhan terjadi justru karena umat mengalami berbagai persoalan. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan menjadi sarana bagi Tuhan untuk menghadirkan berkat. Ternyata dalam setiap tragedi, ketika kita mau berbagi dan menyadari betapa besar kasih Allah, akan selalu ada jalan berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, beriman demi hidup bersama Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bersama Kristus berarti mengalami pertumbuhan iman di atas dasar Yesus Kristus, serta dapat memahami dalam, lebar, panjang, dan luas kasih Kristus. Jika melihat rumus matematika, maka panjang kali lebar kali tinggi berarti menjadi rumus volume atau isi yang penuh. Nah, kasih Kristus itu diberikan sampai penuh kepada orang yang percaya akan kasih Allah, serta dapat memahaminya dan merasakannya dalam hidupnya. Saudara-saudara, Yesus Kristus mampu melakukan jauh melebihi dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Itu sebabnya nama Yesus pantas dimuliakan. Beriman menjadi syarat untuk mencapai pengalaman kepenuhan akan kasih Allah di dalam Kristus. Paulus menjadi contoh yang baik, hidup beriman teguh setelah pertobatannya, bahkan sampai mengalami penjara demi Yesus Kristus. Orang beriman pada Yesus pun mengalami aniaya dan kesulitan.
Ketika kita beriman, bukan berarti segala persoalan hidup kita selesai. Segala persoalan hidup kita rampung. Kita tidak punya persoalan, bukan. Akan tetapi, dengan beriman, kita mampu menghadapi segala pergumulan dan persoalan dalam kehidupan. Allah menyelamatkan, dan kasih karunia-Nya yang penuh akan membuat saudara dan saya dapat bermegah dalam setiap pergumulan kita, karena kita yakin ada kuasa Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan hidup kita, dalam iman kita sehari-hari? Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, mari kita berdoa demi hidup beriman yang teguh menurut teks Santo Fransiskus dari Assisi. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami memohon berkat supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Secara khusus kami mohon Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang sedang berduka, kehilangan orang-orang yang sangat mereka kasihi dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan, Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, baik karena usia atau karena COVID-19. Tuhan tolong topang dan hibur mereka agar mereka boleh memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Ya Tuhan, kami memohon sembuhkanlah saudara dan keluarga kami. Kami juga mohon berkat bagi gereja-Mu dalam kehidupan pelayanan. Tuhan menopang kami dengan segala keterbatasan. Kiranya Tuhan tetap menyemangati kami jemaat GKJ Kuto Arjo untuk terus tekun bersekutu, bersukacita dalam doa di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya program pelayanan tetap berjalan dalam situasi pandemi ini. Kami mohon berkat bagi seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan, yang berada di wilayah Kuto Arjo dan sekitarnya, maupun yang berada di perantauan. Bapa yang Maha Pemurah, kami juga mohon berkat bagi anak-anak kami supaya tetap memiliki semangat dalam belajar. Demikian juga ketika mereka merindukan pekerjaan, pasangan hidup, Tuhan tolong bantu mereka untuk mendapatkan yang sesuai dengan harapan dan juga kehendak Tuhan. Kami memohon berkat-Mu, kiranya Engkau juga menaungi janda, duda, anak yatim piatu dan mereka yang terlantar. Mampukan kami berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Allah yang Maha Pemurah, kami mohon berkat bagi gereja-Mu, sehingga melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, kebahagiaan menjadi milik mereka dengan Engkau limpahi panjang umur dan kekuatan iman. Kami memohon berkat bagi pemimpin kami dari pusat sampai daerah, presiden sampai RT. Berilah mereka kesehatan, sukacita, dan juga kegembiraan untuk mampu melayani Tuhan melalui negeri Indonesia. Ya Allah yang Maha Pemurah, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami.
Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita dengan membaca dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji pujian Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama. Sekarang bersyukur. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.